Selamat malam Bapak Ibu dan rekan-rekan sedama yang berbahagia. Selamat bergabung kembali dalam acara Damai yang bekerja sama dengan Alpha Code dan juga Wandani. Terimalah salam Buddha Dhamma dari saya, Namo Buddhaya. Pergi ke laut menangkap ikan, dijualnya ke pasar swalayan. Salam sapa saya berikan, apakah bertugas untuk 2 jam ke depan dalam acara Dhamma Sakaca Online, rangkaian TK Gapian episode pertama dengan judul Women's Power for Indonesia. Tentunya hari ini akan dibahas oleh narasumber yang andal bidang. Dari itu, ajaklah teman-teman sedama kita semua untuk bergabung pada acara ini. Dan acara ini langsung melalui channel YouTube Dhamma Meta Jember dan juga Dhamma Televisi. Teman-teman, belum kita mendengarkan diskusi pada hari ini dan asal dari mana agar kita semua bisa saling sapa dan juga dua narasumber kita bisa saling melihat kira-kira partisipan hari ini semangatnya seperti apa. Silakan bisa mengetikkan di kolom chat Zoom dan juga YouTube. Dan adapun acara pada malam hari ini diselenggarakan dengan tujuan untuk membagikan ilmu pengetahuan serta kisah inspiratif kepada teman-teman sedama. Maka dari itu, simak baik-baik, catat poin pentingnya. Setelahnya, Anda boleh mengajukan pertanyaan pada saat sesi tanya-jawab sudah dimulai. Dan adapun sistem bertanya pada malam hari ini, teman-teman boleh mengajukan pertanyaan dengan 2 cara. Yang pertama, jika ingin bertanya secara langsung kepada kedua narasumber kita, ataupun jika ingin bertanya untuk memberikan keterangan, ingin bertanya kepada narasumber 1 atau narasumber 2. Dan narasumber pertama kita pada malam hari ini adalah Ibu Ani Kusuma Dewi, dan narasumber kita yang kedua adalah Coach Debbie Tanamal. Baiklah Bapak Ibu dan rekan-rekan sedama, mengawali acara kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan indahnya syair Dhamma Pada yang akan disampaikan oleh Anggun Damayanti. Kepada Anggun Damayanti, saya Artinya, walaupun seseorang masih muda dan kuat, namun bila ia malas dan tidak mau berjuang, semasa harus berjuang, serta berpikir lamban, maka orang yang malas dan lamban seperti itu tidak akan menemukan jalan yang mengantarnya pada kebijaksanaan. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Anggun Damayanti. Teman-teman semua, kita lihat di kolom chat ini sudah ada Ibu Wenilo yang menyapa teman-teman dan mengatakan siap mendengar. Wah, luar biasa. Terima kasih Ibu Wenilo siap mendengarkan diskusi kita pada malam hari ini. Dan rekan-rekan sedama, pada malam hari ini sungguh merupakan sebuah kehormatan bagi kita semua. Karena Dhamma Sakaca Online menghadirkan 2 wanita hebat sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Wanita yang penuh dengan inspirasi yang diharapkan kita semua dapat termotivasi. Dan narasumber tersebut adalah Ibu Ani Kusuma Dewi dan juga Ibu Debbie Tanamal atau yang akan saya sapa dengan Coach Debbie. Pada malam hari ini beliau sudah bergabung bersama kami di Zoom dan saya akan mengenalkan kedua narasumber tersebut melalui salindia berikut ini. Ibu Ani Kusuma Dewi MM merupakan seorang business and management enthusiast atau keseharian dia juga pada saat ini adalah seorang ibu atau full time mom. Beliau juga seorang komisioner dari CIJ atau Cipta Indo Megah Jaya. Beliau merupakan founder dari Wudu Berkah, Resik Westafel, dan Peduli Sampah. Pada saat ini beliau juga sebagai wakil presiden kedua dari Wandani dari tahun 2021 sampai dengan sekarang. Dan beliau juga sebagai Kepala Sekretaris Perhimpunan Pemuda Teochew Indonesia sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang. Dan pengalaman beliau adalah 18 tahun menjadi praktisi human resource di bidang properti, retail industri, dan pendidikan seperti Agung Podomoro Land, Keppel Land, Podomoro University, Family Mart, Ace Hardware. Dan itulah adalah profil dari Ibu Ani Kusuma Dewi. Dan seperti yang saya informasikan bahwa Ibu Ani Kusuma Dewi merupakan wakil
phase 2 dari Wandani. Apa teman-teman Wandani? Mungkin kita semua sudah tahu Wandani adalah wanita terawada Indonesia. Dan saya akan sedikit mengenalkan wanita terawada Indonesia. Wanita terawada Indonesia atau yang sering kita sapa dengan Wandani berdiri tanggal 19 Desember tahun 1995 di Wihara Mendut, Magelang. Wanita terawada Indonesia didirikan untuk menampung aspirasi seluruh perempuan Buddhis di Indonesia, mewakili perempuan Buddhis dalam formal dan internasional, memperjuangkan hak-hak perempuan demi terhapusnya kekerasan terhadap perempuan dan tercapainya kemitra sejajaran pria dan wanita, serta meningkatkan kebahagiaan lahir batin perempuan Buddhis Indonesia. Wandani mengajak seluruh wanita Buddhis di Indonesia untuk bergabung, menambah kebajikan bersama agar segera terbebas dari semua duka derita dan mencapai kebahagiaan sejati, terus berjuang demi kebaikan. Saat ini Wandani sudah memiliki 20 PD atau pengurus daerah, 101 PC atau pengurus cabang, 48 PAC atau pengurus anak cabang. Usaha perjuangan mereka yang telah bersatu adalah sebab kebahagiaan. Itulah Wandani. Baiklah rekan-rekan sedama, tadi saya sudah menyampaikan profil dari narasumber pertama kita, yaitu Ibu Ani Kusuma Dewi. Selanjutnya inilah dia profil dari Coach Debbie Tanama. Silakan. Baiklah rekan-rekan sedama, itu adalah profil dari Coach Debbie Tanama. Dan sebagai informasi menarik pada malam hari ini, bagi teman-teman yang berpartisipasi secara aktif akan dipilih 3 dan akan mendapatkan buku dari Coach Debbie. Luar biasa bukan narasumber kita pada malam hari ini? Ada Ibu Ani Kusuma Dewi dan juga ada Ibu Debbie Tanama. Dan baiklah rekan-rekan sedama, karena kedua narasumber sudah berada di Zoom kali ini, saya akan menyapa terlebih dahulu Ibu Ani Kusuma, Ibu Ani Kusuma Dewi. Saya saking semangatnya ya, sampai salah mengucapkan, mohon maaf ya Bu Ani ya. Selamat malam Bu, Namo Buddhaya. Selamat malam. Iya, saya juga akan menyapa terlebih dahulu Ibu Debbie Tanama, atau akan saya sapa dengan Coach Debbie. Selamat malam, Coach. Ya baik teman-teman. Kita ingin mengajak teman-teman untuk berpartisipasi, silakan mengetikkan saya semangat agar Coach Debbie dan juga Ibu Ani tetap semangat untuk berbagi kisah inspiratif kita pada malam hari ini. Baiklah, Bu Ani dan Coach Debbie, kita mulai saja diskusi kita pada malam hari ini tentang Women's Power for Indonesia. Saya akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu agar membuka ya. Bu Ani, kira-kira pada saat ini tema kita adalah Women's Power for Indonesia. Yes. Menurut Bu Ani, dari sudut pandang Bu Ani yang sudah berkecimpung di dunia bisnis dan juga aktif di Wandani, bagaimana sudut pandang Ibu tentang Women's Power for Indonesia? Silakan Bu. Ya, terima kasih ya Yuniar, dan mungkin izinkan saya ingin menyapa juga selain Coach Debbie. Ini ada Ibu Wenilo ya sebagai Ketua Umum Wandani saat ini, dan juga ada Sis Leni yang bersama-sama dengan kita di Wandani. Ya mungkin ada teman-teman lain juga yang bergabung di YouTube. So ya terima kasih atas dukungan ya. Semoga kita bisa belajar bersama pada hari ini. Baik, terima kasih Yuniar atas pertanyaannya. Jadi bagaimana Women Powers di Indonesia? Ya seperti kita ketahui ya bahwa sekarang ini kita sudah mengalami 3 disrupsi ya, 3 kali disrupsi. Yang pertama disrupsi milenial, disrupsi teknologi, dan yang terakhir adalah disrupsi pandemi.
Nah, tidak hanya kita sebagai woman, tapi kita semua di seluruh bagian dunia ini kita sedang mengalami penyesuaian-penyesuaian yang memerlukan ini kita beradaptasi secara cepat ya. Sehingga di awal pada saat pandemi, Wandani itu memiliki webinar series ya, yang intinya untuk memotivasi seluruh anggota Wandani yang berjumlah 6.000 saat ini, bagaimana kita bisa menghadapi threshold ya, untuk di zaman pandemi kemarin ya di 2020, dan akhirnya juga saya sendiri juga membawakan tema 3A. Yang pertama adalah accept, ya, menerima bahwa situasi ini sudah berubah, ya, bahwa yang tadi saya sampaikan ada 3 disrupsi yang sudah kita alami. Yang kedua adalah adapt. Ya, adapt itu kita menyesuaikan lagi dengan apa yang sudah berubah, adanya work from home, kemudian sekarang sudah hybrid, dan sekarang lagi kita kembali ke offline. Nah, ini sebuah penyesuaian yang sangat besar ya, dan kita semua menghadapi hal yang tentunya berbeda dibandingkan dengan sebelum 2020. Dan yang terakhir adalah agile. Agile ini kita berbicara tentang kelincahan dan kecepatan. Ya, setelah kita berusaha berubah, nah, membutuhkan kecepatan dan kelincahan kita untuk menyesuaikan dengan apa yang relevan saat ini. Nah, sehingga tadi pertanyaannya apa yang dibutuhkan woman di Indonesia, yaitu tadi 3 hal itu yang menurut saya dan membawa saya bisa, mudah-mudahan saya bisa menyesuaikan pada hari ini dan ke depannya. Terima kasih, Yuniar. Ya, baik. Terima kasih Bu Ani. Tadi dari sudut pandang Bu Ani, sekarang kita dengarkan ya Bu Ani dari sudut pandang seorang Coach Debbie Tanamal. Ya, silakan Coach. Apa saja ya kekuatan atau power yang harus dimiliki oleh perempuan-perempuan di Indonesia? Silakan Coach. Terima kasih Yuniar. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Jadi langsung saja ya, tadi pertanyaannya adalah kekuatan apa saja nih yang wanita harus miliki. Nah, kalau dari saya sendiri yang pertama itu yang paling mendasar adalah courage. Jadi dia harus bisa keluar dari zona nyaman. Karena kalau kita lihat 2030, Indonesia diprediksi masuk dalam 7 besar dunia ya. 2045 masuk dalam 4 besar dunia, jadi posisi kita itu bagus banget. Nah, bagaimana sebagai wanita kita memainkan peranan juga dalam keluarga, mendidik generasi lebih agile gitu ya. Di satu sisi dalam kita juga berkontribusi. Jadi yang pertama courage, yang kedua adalah self-efficacy. Jadi kita bicara keyakinan diri, bukan cuma faith, belief, rajin doa atau segalanya ya, tapi dia juga harus bisa melewati proses-proses yang kadang tidak nyaman, mungkin ada rintangan, dia harus tetap percaya dia bisa lewat di proses itu. Kemudian yang ketiga, ini yang kalau wanita biasanya kita sebut agak baper gitu ya. Jadi harus kuat resiliennya ya. Jadi kalaupun mungkin sedih atau dia terlalu happy, mungkin cukup 2 menit lah ya kalau sedih, Anda bisa kembali ke zona yang netral, kemudian fokus kembali bekerja. Kemudian yang berikutnya dia harus open-minded, karena perubahan begitu banyak, jadi please jangan membuat asumsi bahwa kita yang paling benar gitu ya. Kita open to any feedback atau mungkin new horizon untuk melihat itu. Mungkin saya fokusnya di situ ya, jadi 4 itu. Iya, baik Coach. Tadi saya sudah mencatat dan saya tertarik ini tentang baperan. Bu Ani, terkadang kita juga sebagai perempuan boleh dikatakan nih, saya juga ya merasa disentuh sedikit hatinya langsung meleleh. Terkadang ditusuk sedikit hatinya langsung sakit. Nah, bagaimana dari sudut pandang Bu Ani pada saat mengalami kejadian-kejadian itu, terutama pada saat di lingkungan bisnis, itu tidak bisa dipungkiri ya, Bu Ani ya? Ya, baik, Yuniar. Ya, saya pikir yang paling penting adalah purpose driven. Ya, jadi apa yang menjadi tujuan kita itu adalah yang mendrive kita sampai saat ini. Nah, memang banyak distorsi, banyak gangguan ya, referensi-referensi yang mungkin tidak kita miliki saat ini. Namun kembali kita ingat lagi ke tujuan utama kita dan yaitu yang menurut saya cukup menguatkan kita semua saat ini. Betul-betul Bu Ani. Lalu ketika kita mendapatkan hal tersebut, baperan gitu, kadang bukan hanya kita yang merasakan, ada orang lain yang kita lihat, kok baperan juga. Nah, Coach Debbie, ketika kita melihat orang seperti itu, apa yang kita harus alami? Maksudnya apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus jaga ucapan kita, jaga tingkah laku kita agar tidak tersentil sedikit, dia tidak sakit hati? Bagaimana, Coach? Oke, jadi mungkin saya recap dulu pertanyaannya adalah kalau kita menghadapi teman yang agak baperan gitu ya. Betul. Oke, kita nggak bisa menjudge dulu yang pertama.
Karena pada saat dia baperan itu kan emosi-emosi yang terjadi di dalam itu banyak sekali. Kalaupun dia bilang dia stres, stresnya juga karena apa nih? Banyak banget emosi yang harus kita tahu dulu. Jadi saran saya mungkin listeningnya harus diperkuat dulu ya. Kita mungkin mendengar kalau memang kita mau membantu dia dan ya gali root cause-nya seperti apa. Kalau memang kita punya capability seperti itu. Intinya jangan menjudge ya. Betul, karena kita gampang sekali menilai orang lain, ya Coach Debbie, Bu Ani ya. Iya, Terkadang secara kita tidak juga sadar. Iya betul, itu juga pernah saya alami. Lalu Coach Debbie, terkadang mungkin banyak wanita-wanita di luar sana ingin merasa, saya harus menjadi superwoman, saya harus menjadi wanita yang bisa berdiri dengan kaki sendiri. Lalu langkah awal apa, Coach, ketika kita ingin menjadi superwoman bagi hidup kita sendiri? Silakan Coach Debbie. Iya, jadi kalau pertanyaannya menarik nih, kata kuncinya superwoman ya. Jadi kalau saya mungkin mengatakan the best version of yourself gitu ya. Jadi ada 2 langkah awal. Yang pertama itu benar-benar self-awareness harus kuat. Jadi self-awareness di sini kita bicara untuk zaman sekarang ini terlebih Nisha atau superwoman yang tadi disebutkan, bisa memantau dunia pikirannya dengan baik. Karena itu fondasi paling dasar untuk bisa menggerakkan kita keluar dari zona nyaman dan bisa konsisten. Jadi yang pertama itu self awareness. Itu wajib banget deh, ya. Yang kedua, bagaimana dia bisa fokus mendevelop dia punya unique gift. Kita bicara passion, purpose. Dia sudah tahu dan dia bisa fokus mendevelop sehingga bisa memberikan impact di sekelilingnya. Baik, Coach Dedi. Kalau tadi dari sudut pandang Coach Dedi, bagaimana Bu Ani melihat dari sudut pandang mungkin sekilas tentang Dhamma, tentang superwoman atau kekuatan yang harus dimiliki oleh perempuan-perempuan Indonesia seperti apa, Bu Ani? Ya, saya teringat waktu mungkin di awal tahun 2000-an ya, waktu saya baru mulai berkarir, saya ikut training Stephen Covey. Nah, di Seven Habit, dan di habit kedua itu ada habit yang menurut saya itu yang mendrive saya sampai dengan saat ini, yaitu begin with the end of mind. Ya, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang superwoman, nah itu tadi sudah dibahas sedikit ya oleh Coach Debbie, bagaimana peran-peran kita itu sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak juga, sebagai seorang sister, mungkin kita juga terlibat di organisasi dan di karir, di perusahaan. Nah, inilah yang akan akhirnya bisa membawa kita ya untuk kita bisa berkontribusi, untuk kita bisa berfungsi sesuai dengan role yang kita miliki saat ini. Iya, baik. Terima kasih Bu Ani atas jawaban yang luar biasa. Tapi pertanyaannya balik lagi nih. Terkadang wanita ini seperti yang tadi Coach Debbie katakan, kita harus keluar dari zona aman, zona nyaman. Nah, bagaimana Bu Ani ini mempraktikkan tentang bagaimana perempuan itu harus keluar dari zona-zona aman ini? Bagaimana Bu Ani? Silakan. Nanti akan kita dengarkan pendapat dari Coach Debbie tentang kita harus keluar dari zona aman ini. Silakan Bu Ani. Ya, kalau mungkin saya sedikit membawa dari sisi agama Buddha, yaitu Pancabala, yaitu kekuatan keyakinan, ya kekuatan semangat, perhatian, konsentrasi dan kebijaksanaan. Jadi dengan melatih Pancabala ini kita akan mendapatkan ya hasil-hasil yang baik ya. Kemudian juga tidak hanya hubungan spiritual kita ya di saat kita membaca parita, mendengarkan dhamma, tapi juga otomatis memperbaiki hubungan kita juga secara horizontal, ya tidak hanya vertikal tapi juga horizontal. Nah ini yang saya pikir bisa melatih diri kita ya setiap saat dengan mempraktekkan Pancabala. Ya baik, mungkin dari Coach Debbie bagaimana ingin menambahkan yang disampaikan oleh Ibu Ani? Silakan Coach. Ya, pertanyaan ini menarik dan bagus banget, keluar dari zona nyaman karena pilihannya cuma ada 2 ya waktu kita keluar dari comfort zone. Kita bisa lolos masuk ke fear zone, kemudian lanjut ke learning zone, masuk ke growth zone, atau pada saat kita sudah keluar dari comfort zone masuk ke fear zone, kita nggak kuat. Kita kembali lagi ke comfort zone. Dan itu banyak banget yang terjadi seperti itu. Nah, supaya bisa, minimal harus punya 2 komponen. Yang pertama, self-efficacy. Dia yakin dia bakal bisa lewati tantangan ini walaupun dia nggak tahu dia hadapi apa. Itu dulu deh. Mindset-nya harus benar-benar itu. Ya tentu dibantu agama, itu perlu banget ya. Yang kedua, disiplin.
bukan self-disiplin ya, beda. Kalau self-disiplin adalah yang mengontrol emosi, mengatur time management, itu beda. Ini disiplin kita bicara longer term, jangka panjang. Walaupun rintangan segala macam ada, dia masih bisa konsisten nggak? Dan untuk bisa disiplin, nggak bisa baperan. Resiliennya harus kuat. Ya, courage-nya harus ada. Jadi 2 itu menurut saya yang paling penting. Iya, tapi kalau kita berbicara tentang zona aman ya Coach, sebenarnya apa sih yang membuat orang tuh stay aja di zona aman itu kayak nyaman aja gitu. Padahal sih tanpa ia sadari, zona aman itulah yang akan membuat dia seperti tidak naik level dalam hidupnya. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi, Ya. Coach? Jadi kalau kita bicara kenapa banyak orang di zona nyaman ya, sebenarnya mereka udah berusaha keluar tuh. Tapi kalau kita kaitkan dengan pikiran, otak lah gitu ya. Masalahnya yang tadi saya kan bilang self awareness itu harus kenal kemampuan memanage pikiran. Masalahnya gini, otak kita, brain kita itu fungsinya cuma 2. Safety dan efisien. Ya, safety dan efisien. Semua hal-hal yang baru yang dilihat oleh otak itu dianggap resiko. Jadi biasanya kalau kita melakukan nulis buku baru, terima proyek baru, pasti ada rasa takutnya, khawatirnya, deg-degannya. Nah, kita harus aware itu normal. Karena otak belum pernah melihat itu. Dia melihat itu sebagai risk. Nah, kalau kita nggak aware, kita kalah. Kita terus memikirkan, iya ya, bisa nggak ya gue maju nggak ya? Jadi kita harus aware di situ karena sesuatu yang baru itu bagi otak adalah risk. Jadi sekarang bagaimana kita bisa memanage, kita bisa memfokuskan apa yang bisa kita kontrol. Seperti itu kira-kira. Jadi hambatannya adalah di our brain gitu loh. Kita harus juga ngerti function brain kita supaya fungsinya seperti ini. So kita gimana gitu, jangan sampai terjebak. Panjang sih ceritanya ya, agak susah kalau saya rangkum di sini. Ya, baik, Coach Debbie, saya cerita sedikit tentang pengalaman saya. Perlu diketahui teman-teman, sebenarnya saya bukan dari dunia public speaking, tapi saya berasal dari dunia akuntansi. Pada saat saya berada di zona aman, artinya pada saat saya ingin mencoba untuk melakukan ya seperti ini gitu ya, maksudnya jadi host, jadi MC, ada ketakutan terbesar. Tapi kalau tidak saya coba, ini akan menjadi ya kalau pisau itu jadi tumpul ya Coach ya. Lalu saya coba terus nih, seperti ini ya, momen-momen ini adalah momen yang bikin saya deg-degan. Aduh, ada Coach Debbie, ada Bu Ani, ini adalah 2 orang yang luar biasa. Ketika terjadi kesalahan, ketika kita ingin keluar dari zona nyaman, kemudian terjadi kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Itu Coach. Silakan. Oke. Terima kasih. Yuni cerita bagus banget. Jadi Yuni punya case itu sudah bisa keluar dari zona nyaman, itu udah evidence dari grit gitu ya. Nah sekarang masalahnya misalnya ada kesalahan atau apapun, it's normal. Karena pada waktu kita masuk ke fear zone, itu banyak hal-hal yang kita nggak bisa prediksi dan nggak bisa pakai pengalaman sebelumnya. Yang kita harus perkuat adalah upgrade yourself. Kita belajar hal baru lagi, mulai dari nol lagi. Ya, seperti itu. Sama ya tadi itu, self-efficacy, tetap percaya bahwa gue akan sampai, walaupun gue nggak tahu nih, gue bakal lewat mana nih, atau bakal ada penghalang apa, tapi gue yakin. Pada waktu kita sudah bilang yakin, nah biasanya seluruh energi, universe, itu membuka jalan, memberikan arahan lebih bagus. Jadi di situ dulu harus kuat ya. Iya, kalau Bu Ani, kan Bu Ani ini kan kita kenal ya sebagai wanita karir, kemudian berkecimpung juga di Wandani. Pernah tidak merasakan ada di zona nyaman dan keluar dari zona nyaman itu bagaimana mendobrak siklus itu? Bu Ani, silakan bagikan ceritanya kepada kita. Kayaknya Yuniar bisa membaca pikiran nih. Ya, jadi mungkin saya boleh menambah cerita sedikit ya. Jadi waktu bagaimana saya bisa mengenal Coach Debbie? Nah, karena saya mengalami sendiri itu pada saat saya berada di zona nyaman saya dan sudah mencapai top management mungkin ya di beberapa company juga di usia yang cukup muda ya. Nah, kemudian saya punya satu transformasi ya, rencana gitu bahwa wah saya pingin nih keluar dari zona nyaman dan saya menjalankan atau melakukan hal-hal yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Untuk itulah saya mencari coach. Walaupun actually saya sendiri certified coach ya dari ICC, itu dari UK dan sebenarnya juga saya melakukan pro bono dan juga ada teman-teman juga yang coach ya. Dan tapi pada saat itu saya tahu bahwa saya akan menghadapi yang namanya fear. Saya akan menghadapi ketakutan dan juga ketakutan-ketakutan itu yang mungkin akan mengisi
emosi saya gitu ya. That's why saya cari. Dan akhirnya saya ketemu Coach Debbie itu mungkin di akhir 2020 ya Coach. Iya, kayaknya 2020. masih COVID ya, iya. Ya, dan disitulah saya merasa oke, ini adalah satu backup system ya, sehingga saya di-equip bagaimana saya bisa menjalankan rencana-rencana saya itu dan meminimize fear tadi. Nah, ini menarik banget nih programnya Coach Debbie. Jadi itu yang akhirnya saya bisa mencapai threshold gitu ya. Yang tadinya saya pikir oke, this is quite impossible gitu ya, karena ya misalnya kalau kita berbicara ya di dalam posisi tertentu, terus mungkin ada banyak orang yang menginginkan kesempatan itu. Nah, kenapa saya malah melepas dan akhirnya saya memilih hal yang lain? Oke, dan saya banyak terbantu sekali dari Coach Debbie. Ya. Baik Bu Ani, lalu pada saat sudah belajar dengan Coach Debbie, adakah perubahan? Ini perubahan pasti akan terjadi ya dalam hidup Bu Ani, dari kita ada di zona aman, sekarang kita menjadi Bu Ani yang luar biasa. Adakah perubahan-perubahan yang Ibu Ani rasakan setelah Bu Ani belajar dari seorang Coach Debbie ini? Ya, tentunya yang tadi pada saat kita mau keluar di zona nyaman itu benar-benar kayak kita tuh berada di persimpangan jalan ya Yun. Gitu ya Coach. Ini mau ke kiri apa ke kanan. Nah, dengan adanya aku ketemu Coach dan kemudian kita banyak discuss juga ya. Terus kemudian Coach Debbie juga ya kembali refresh ya bahwa oke, this is your strength. Yang sometimes itu kita udah ngeblur gitu ya. Sebenarnya kayak kita tuh regularly doing. Jadi kayak kita tuh udah in the muscle. Jadi kalau kita melakukan hal yang kita sudah biasa lakukan ya itu menjadi satu kekuatan yang mungkin orang lain nggak baik kita gitu ya, mungkin ya. Tapi kalau misalnya kita keluar daripada apa yang biasa kita lakukan, nah inilah benar-benar tantangan yang sangat besar. Mungkin kalau saya bisa cerita sedikit ya bagaimana struggle-nya ya. Ya mungkin saya termasuk orang yang punya internal reference yang cukup besar gitu ya. Karena ada juga tipikal orang yang punya external reference gitu ya. Jadi kalau misalnya temannya bilang, oke, kamu pasti bisa, kamu bisa. Nah, itu another strengthen point lagi gitu untuk kita. Nah, tapi karena saya a bit internal, nah saya butuh sesuatu yang convincing gitu. Oh, emang saya kayak gitu ya. Dan I need to aware lagi gitu ya, bahwa oke, saya punya kekuatan ini yang dibantu oleh Coach Debbie di mapping ulang. Kemudian saya juga lakukan assessment yang terhadap diri saya juga. Ya, karena memang apa yang sudah pernah kita di-assess dari masa lalu dengan apa yang kita alamin sekarang itu sangat mungkin berbeda. Ya, sometimes kalau kita di dunia HR itu 6 bulan itu hasil assessment juga belum tentu kita bisa pakai. That's why perlunya memapping, kemudian tadi Coach Debbie juga menyampaikan aware ya dengan apa yang ingin kita capai, apa yang menjadi kekurangan kita yang perlu diimprove. Nah, itulah yang saya pikir membuat satu langkah dan itu yang akan kita the next step-nya itu jadi lebih yakin. Nah, itulah akhirnya kita menikmati proses-proses jatuh bangun itu ya. Sakit sih. Tapi mungkin nggak sampai sakit banget gitu ya. Tapi sakit ya karena memang itu is out of our comfort zone. Bu Ani. Coach Debbie, tadi saya menemukan satu titik kata kunci adalah menemukan potensi. Berarti setiap orang itu harus menemukan potensi di dalam dirinya. Itu pertanyaan pertama ya Coach. Pertanyaan kedua adalah tidak semua orang merasa saya ini berpotensi di bidang ini. Contohnya Yuniar ya Coach ya. Saya tidak merasa saya bisa di public speaking, tapi akuntansi aja. Tapi orang lain lihat, aduh kayaknya kamu gak cocok deh di akuntansi, kamu cocoknya di public speaking. Nah, kalau kejadian-kejadian itu seperti apa, Coach? Dirinya tidak menemukan potensi yang sebenarnya. Silakan. Menarik kata potensi ya. Jadi kalau kita, saya mungkin bicara besarnya dulu nih. Kalau kita bicara besar interference-nya, nggak akan keluar. Ya. Nah, pertanyaannya tadi adalah potensi. Apakah setiap orang punya? Sebenarnya setiap orang itu sudah punya potensi. Cuma masalahnya yang tadi banyak yang nggak aware, karena satu, mereka mengalami diri sendiri dan mereka mungkin nggak tools alat yang bisa menvalidasi ya, kecuali memang orang tuanya sangat aware, memantau dari kecil sampai ini dan dieksplor ke berbagai bidang, itu could be. Tapi akan dan juga tidak belajar kayak personality, Anda ini belajar ini segala macam, ya mungkin
kolam untuk menilainya itu terlalu kecil. Oleh kalau semakin berumur ya saran saya lebih baik ya Anda menggunakan tools yang valid juga dibantu oleh career coach ya atau konselor yang bisa membantu ke arah sana. Pada dasarnya setiap orang punya kok. Cuma bagaimana menarik benang merahnya dari kecil sampai sekarang dengan experience dia, dengan tacit knowledge dia sehingga kita ada validity, ada data gitu ya, evidence, bukan cuma oh menurut gue sih, enggak. Ini dalam durasi yang panjang dan tools yang bervariasi. Nah, itu harusnya bisa kelihatan. Iya, Seperti benar. itu ya. Iya, baik. Banyak orang berkata seperti ini ya Bu Ani, Coach Debbie. Kekuatan wanita adalah ketika ia mandiri. Ada laki-laki yang bilang, iya kamu harus mandiri, bisa masak, bisa mengurus anak, bisa bekerja. Seperti itu Coach. Sangat concern tentang kesetaraan ya, dan itu yang selalu kita perjuangkan. Ini sebenarnya sudah punya basis ya. RA Kartini Ibu dan hak-hak wanita. Nah, disinilah sebenarnya kita sebagai wanita yang sudah sampai dengan memiliki pengetahuan ya, pengalaman. Sedangkan kalau yang menurut agama Buddha ya, kita tahu Jigalo Wada Sutta, ada kewajiban-kewajiban seorang istri. Nah, memang saat ini ya, selain daripada itu menjadi lebih luas ya. Jadi tidak hanya kewajiban-kewajiban yang dasar yang kita bisa lakukan, tapi dengan adanya kemampuan, dengan adanya pengalaman dan pengetahuan yang kita miliki itu, kita bisa melakukan lebih banyak lagi. Betul, terima kasih Bu Ani. Dan juga Coach Debbie, saya tertarik juga dengan apa yang disampaikan Bu Ani. Terkadang wanita itu juga punya challenge terberat dalam dirinya. Maksudnya ketika dia sudah mencapai sebuah kemandirian, akan menghadapi banyak tantangan-tantangan. Lalu bagaimana Coach ketika challenge terberat yang mungkin akan dialami oleh superwoman ketika akan mengalami sebuah perubahan-perubahan ini? Silakan. Oke. Jadi tadi kalau kita bicara wanita ya, dia lagi mengalami ya. Betul. Berarti seperti apa yang dilakukan oleh Bu Ani, mengupgrade dirinya dari yang mungkin belum mengenal potensinya sampai sekarang menjadi Bu Ani yang seperti ini dan juga berkecimpung di organisasi Wandani. Baik, Bu Ani, pertanyaannya adalah ketika Bu Ani ini berkecimpung di Wandani, pasti ada hal-hal yang membuat Bu Ani, oke, saya memutuskan untuk saya aktif di organisasi ini. Apa yang membuat Ibu maksudnya ingin tertarik untuk berkontribusi Wandani, wanita Theravada Indonesia? Pasti ada hal yang menjadi trigger untuk saya bisa mengabdikan diri di Wandani. Silakan. Ya, yang pertama karena tagline-nya, Sis Junior, terus berjuang demi kebaikan. Ya, ini adalah satu ladang ya di mana para wanita ini berkumpul dan kita yang memang di PP ya, RP, PNP itu kita saling bersama-sama mensupport ya, seperti yang saat ini dilakukan, ini mengumpulkan dana obat-obatan untuk sahabat kita yang ada di Sri Lanka ya, dan baru minggu kemarin di Wandani dan bersama dengan misi Buddhis lainnya juga memberikan dana obat-obatan ya kepada Sri Lanka dan saat ini dilanjutkan. Kemudian juga kita mengajak teman-teman dari ibu-ibu dari secara nasional ya untuk melaksanakan atasani. Nah, ini adalah hal-hal baik yang saya sendiri juga berlatih. Tapi saya mendapatkan kesempatan untuk melatih diri saya. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya kita bisa sahabat-sahabat kita ya di Wandani untuk kita lagi untuk yang lain bisa mendapatkan kesempatan berbuat baik. Bu Ani, saya terinspirasi juga dan bagaimana pandangan Coach Debbie tentang wanita yang mengupgrade diri dengan mengikuti organisasi-organisasi seperti yang sudah dilakukan oleh Bu Ani. Mungkin Coach Debbie bisa bagikan kepada teman-teman, mungkin ini adalah cara yang tepat untuk bisa mengupgrade diri. Iya, jadi yang case-nya tadi Ani cerita ya tentang join community itu sebenarnya saya juga sangat anjurkan. Jadi kita sebagai profesional lah gitu ya, atau karyawan atau whatever profession, bukan cuma upgrade skill saja, tapi harus ada community itu sebagai support system, itu satu. Yang kedua, kita juga bisa berdampak, memberikan kontribusi di sana. Ya, kalau anak-anak Genset biasanya dari SMA itu saya bilang itu sebagai laboratorium. Jadi Anda sebagai tempat untuk
Anda bebas membantu sambil belajar. Dan juga face the kalau trial gitu ada salah, ya it's okay gitu ya. Artinya sama-sama kita belajar. Jadi itu sangat penting sih komunitas, karena itu sebagai support system, dan juga kita saling belajar karena sama-sama punya visi misi yang sama. Seperti itu ya. Ya, baik Coach Debbie, tapi kalau misalkan banyak wanita yang bilangin, aduh Coach, saya kayaknya kalau mau ikut organisasi bingung nih. Takutnya saya diomelin, tidak bisa membagi waktu dengan anak-anak. Bagaimana Mas Debbie ketika saya banyak wanita-wanita di luar ingin ikut organisasi, tapi banyak hal-hal yang membuat wanita tersebut bingung, ikut apa enggak ya, nanti resikonya seperti apa ya. Silakan, yang paling penting gini, sebelum kita join any external organization, itu kan butuh komitmen, dedikasi. Pastikan kita bisa manage ourselves dulu better ya. Artinya time management kita, keluarga kita itu kan number one dulu ya. Kalau itu aja masih berantakan, sorry to say, ya you have to belajar dulu disiplin itu. Karena you cannot manage others, kalau manage yourself aja nggak bisa. Jadi kacau nanti. Bagi community juga rusak, kita janji-janji kita nggak bisa, di rumah tangga juga kacau. Jadi at least you can manage yourself dulu, baru bisa manage others. Mungkin seperti itu sih. Iya, baik. Maaf maksud saya bagaimana kalau Bu Ani sendiri ketika membagi waktu mengembangkan usaha, berkarier, kemudian keluarga, dan juga berkecimpung Bu Wandani. Bagaimana Ibu membagi waktunya? Seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Coach Debbie, harus mendisiplinkan dari dalam dulu, baru bisa disiplin di luar. Bagaimana Bu Ani? Silakan. Ya, saya sangat setuju sekali ya. Jadi memang seperti kemarin juga saya ada menyampaikan ya, bagaimana menjadi seorang leader yang produktif, yaitu adalah leader yang sudah selesai dengan dirinya. Ya, jadi memang dia sudah settle dengan apa yang sudah dilakukan gitu ya. Dan kemudian bagaimana saya mengatur waktu ya, sebenarnya sih agak terbirit-birit ya. Setuju banget dengan yang tadi Coach Debbie sampaikan bahwa apa yang menjadi prioritas kita, kemudian bagaimana kita membagi waktu, yaitu memiliki tantangan. Tapi teman-teman yang bersama kita ya, terutama yang ada di lingkungan kita ini adalah teman-teman yang positif ya, Coach Debbie ya, yang Sis Yuni. Dan itu menjadi satu penguatan juga ya, bahwa ini something yang memang membuat kita sometimes lacking time ya, untuk me time-nya kita itu jadi berkurang. Tapi in the other hand, kita bisa melihat bahwa dengan kita terlibat, ternyata kita bisa mengajak sister yang lain juga berkesempatan untuk berbuat baik ya. Jadi memang hal-hal positif ya, ada sesuatu yang transaksional, tapi lebih kepada satu hal yang ini kesempatan untuk kita berbuat karma baik. Ya memang kita sendiri akan lebih sacrificing kita punya waktu, tapi there is something yang membutuhkan bantuan atau eksistensi kita untuk menjalankan hal ini. Dan itu yang saya pikir, I still can manage. Ya, baik. Bu Ani, kalau kita lihat tadi Bu Ani berkecimpung di Wandani. Tadi saya sudah sebutkan ya, Wandani itu apa, mungkin teman-teman juga sudah tahu. Tapi tadi Bu Ani sempat ikut Alpha Code bersama Coach Debbie. Mungkin teman-teman di sini masih ada yang bingung, kira-kira Alpha Code ini seperti apa, pelatihannya seperti apa. Mungkin Coach Debbie bisa gambarkan kepada kami semua tentang Alpha Code yang sejatinya sudah didirikan oleh Coach Debbie. Silakan, Coach. Ya, jadi Alpha Code ini fokusnya dua ya. Jadi yang pertama kita penggalian unique gift. Kita sebutnya unique gift, ini artinya ya passion, potensi, purpose, semua kita lihat dari person itu seperti apa. Kemudian yang kedua kita juga membantu mengidentifikasi potential blockage atau limiting belief apa yang menghambat orang ini maju. Jadi kira-kira program saya itu dari anak SMA sampai ke mid career. Mungkin sampai usia 45 juga ada. Dan model itu apa, dan blockage-nya apa. Berkenalan, dan juga saya berada di dalam circle mereka, itu yang saya terus mendapatkan penguatan dan terus belajar to improve myself. Baik, tapi ini berkaitan dengan kita tidak menyerah dengan kehidupan, ya Bu Ani ya? Setuju, semangat dong. Kita harus semangat. Iya. Lalu bagaimana ketika kita dalam kehidupan ini agar tidak pernah merasa, mungkin bukan tidak pernah merasa ya Bu ya, mungkin mengurangi rasa give up dalam hidup ini. Bagaimana pandangan dari Bu Ani? Iya.
Itu yang mungkin saya sampaikan tadi di awal ya, Junior, kita mengenal Pancabala. Itu yang sebenarnya memberikan penguatan kita. Walaupun itu Pancabala itu untuk dimiliki oleh Sotapana ya, dan batin-batin yang akan dipenuhi pada saat seseorang mencapai arahat. Namun pelatihan-pelatihan seperti itulah, keyakinan-keyakinan seperti itulah yang nantinya akan membawa kita. Dengan kita terus berlatih, yang memiliki keyakinan, memiliki kebijaksanaan. Ya, kalau di dalam suta itu cukup lengkap, ya cukup jelas, namun mungkin saya sendiri juga masih belajar, dan Sis Yuni, sehingga itu yang membuat kita semakin kuat, dan semakin fluent, dan semakin bisa escalate ya, dari yang tadinya tidak bisa menjadi lebih paham, yang tadi sekarang paham, nantinya bisa menjadi lebih bisa. Nah, inilah yang kita terus berlatih. Ya, baik. Bu Ani dan Coach Debbie, sebelum kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita terkait dengan tema kita malam hari ini, mungkin kita akan sapa-sapa terlebih dahulu teman-teman yang baru bergabung di Zoom dan juga channel YouTube. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan kepada dua narasumber kita, dipersilakan dengan cara raise hand terlebih dahulu jika ingin bertanya langsung, ataupun jika ingin bertanya secara tidak langsung, boleh mengetikkannya di kolom chat Zoom dan juga kolom chat YouTube. Baik, Bu Ani dan Coach Debbie, ini sudah ada pertanyaan masuk. Mungkin nanti bisa dijawab oleh keduanya ya. Bagaimana mengubah mindset orang-orang bahwa pada umumnya wanita itu cukup lulus sekolah lalu cari pasangan. Padahal wanita itu memiliki peran untuk perusahaan, tempat kerja, dan kontribusi lainnya agar Indonesia bisa jauh lebih baik lagi. Bagaimana pandangan dari Bu Ani? Silakan, Bu. Ya, kita sekarang sedang mengikuti ya, yang RUU cuti melahirkan itu 6 bulan ya. Jadi memang saat ini ya dukungan-dukungan terhadap wanita itu sudah masuk pimpinan-pimpinan di organisasi-organisasi besar ya. Wanita itu yang di bidang-bidang yang tidak dekat dengan feminisme ya, itu banyak sekarang dikuasai dan dipimpin oleh wanita, termasuk perusahaan-perusahaan IT dan lain sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya itu yang saya lihat pondasinya penting banget di situ. Jadi equality itu is a must gitu. Dalam arti ya sama-sama education, experience ya itu terbuka. Iya, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari channel YouTube. Pertanyaannya seperti ini ya, Coach Debbie dan Bu Ani. Indonesia akan menuju Indonesia emas pada tahun 2045. Apa kekuatan yang harus dibutuhkan wanita Indonesia menuju 2045? Mengapa kekuatan itu dibutuhkan? Silakan kita ke Coach Debbie terlebih dahulu. Silakan, Coach. 2030 dulu deh. Tinggal 8 tahun nih. Are you prepare for that gitu loh. Ya. Ya, silakan lalu kita ke Bu Ani tanggapan. Silakan, Bu Ani. Ya, baik. Mungkin saya hanya meneliti yang luar biasa. Tapi tentunya harus diiringi dengan kualitas. Nah, ini yang sebenarnya menjadi tantangan kita bersama ya. Not only numbers, tapi kualitasnya itu yang akan sangat menentukan bagaimana di 2045 itu pada saat Indonesia emas ya, 100 tahun, bagaimana apakah si Indonesia ini benar-benar seperti yang diramalkan dunia ya, bahwa akan menjadi memimpin perekonomian dan dunia. Kalau begitu berarti bukan hanya seorang wanita yang mempersiapkan dirinya, tapi wanita juga harus mempersiapkan generasi-generasi berikutnya. Bagaimana Coach Debbie ketika seorang wanita harus mempersiapkan generasi-generasi berikutnya atau mungkin anak dan cucunya agar bisa menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang? Contohnya tidak usah jauh-jauh seperti yang Coach Debbie bilang, 2030, apa yang harus dipersiapkan wanita untuk anak-anaknya? Silakan. Ya, jadi kalau saya lihat seorang ibu gitu ya, kita lihat konteksnya dua nih. Let's say seorang ibu dia juga bekerja gitu ya, profesional, kemudian dia juga punya anak. Nah, gimana nih balance dalam life-nya sambil mempersiapkan? Nah, saran saya gini, kalau ibu-ibu muda yang putra-putrinya masih di bawah 7 tahun dan juga masih bekerja, saran saya ya fokus di putra-putri dulu deh. Karena itu masa-masa emas yang kita nggak bisa lewatin ya. Jadi ya upgrade dirilah tentang parenting ya, tentang ubah apakah harus pikirannya atau seperti apa? Silakan Coach. Iya. Oke, jadi sebenarnya kita harus tahu dulu nih masalahnya dia apa ya. Tapi kalau secara umum saya mungkin mengambil sebagai posisi netral.
Yang pertama adalah kita harus tenang dulu, sadar, melihat, mengevaluasi faktor internal apa yang salah sama diri kita. Karena biasanya kecenderungan itu kita paling gampang melempar atau memberikan blaming to others gitu. Dan pada saat kita masuk ke zona itu, kita nggak akan bertumbuh. Karena waktu kita menyerang lain, lingkungan, kita nggak bisa kontrol kan mereka. Jadi mending kita mikir apa yang perlu kita perbaiki, apa yang salah di diri kita, minta masukan dari teman-teman atau apa, dan apa yang bisa saya perbaiki dalam kontrol saya. Nah, hanya itu power yang Anda punya. Jadi jangan kita sebagai victim menerima kondisi. No, the limit is just in your head. Gitu. Ya. Baik, silakan tanggapan dari Bu Ani tentang pertanyaan dari rekan kita ini, silakan. Ya, tadi udah dijawab secara sempurna ya oleh Coach Debbie. Mungkin saya menambahkan dari sisi Buddhis ya, bahwa tidak ada yang kekal. Yang kekal itu adalah perubahan itu sendiri. Jadi situasi saat ini tidak kekal dan tentunya bisa berubah. Nah, inilah yang membutuhkan kesiapan kita untuk merespon situasi tersebut. Ya, jadi seringkali kita menghadapi case yang sama ya, dari cerita-cerita yang sama, tapi apa yang menentukan orang itu berhasil ke langkah selanjutnya adalah bagaimana dia merespon situasi saat ini. Ya, jadi memang anicca itu menjadi satu basis bahwa kita itu terus melangkah ya, selain tadi yang disampaikan oleh Coach Debbie tentang growth mindset. Ya, baik. Seperti kita ketahui juga yang mungkin Coach Debbie dan Bu Ani, banyak wanita-wanita yang belakangan ini, saya melihat beberapa berita di televisi bahwasanya mengalami kekerasan, seharusnya tidak dialami oleh seorang wanita atau seorang ibu bahkan. Bagaimana hal tersebut, maksud saya bagaimana tanggapan dari Coach Debbie melihat hal ketika pernah ada kasus di mana anak itu alasannya adalah dunia ini jahat bagi dia. Jadi saya harus melakukan itu. Atau dia seperti merasa terintimidasi dan lain sebagainya sehingga dia melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang ibu. Bagaimana pandangan dari Coach Debbie? Silakan. Iya, kalau kita bicara tadi kekerasan gitu ya, saya fokusnya di kekerasan aja atau hal-hal yang tidak sepatutnya dia hadapi, saran saya harus perkuat support system. Jadi please jangan malu-malu, semua disembunyiin sendiri. Cari teman, lingkungan, komunitas yang bisa Anda curhat dan minta opinion, advice. Jadi jangan pikir masalahnya cuma Anda sendiri gitu loh. Jadi harus punya support system yang bisa membantu. Support system di sini bukan cuma orang gitu ya, bukan cuma teman, tapi satu, ilmu. Anda juga bisa belajar dari motivator-motivator ya, banyak banget. Yang kedua, mungkin ada juga kayak quote segala macam yang saling membantu juga gitu loh. Jadi diperkuat dari segala sisi. Sama ya itu, Anda harus do action. Jadi jangan tenggelam dalam masalah atau apa, tapi ada sesuatu yang Anda perbuat. Ada goal-goal kecil yang bisa Anda buat. Tapi yang paling penting, support system harus ada. Jangan sendiri. Kalau itu sudah kacau seperti itu ya, masalahnya sudah banyak banget. Iya, baik. Lalu bagaimana Bu Ani terkait dengan support system? Wandani, apakah ada kegiatan-kegiatan yang ingin membuat wanita-wanita itu terhindar dari kekerasan atau pemberdayaan wanita istilahnya agar mereka menjadi lebih struggle, mereka lebih menjadi superwoman dan terhindari dari kekerasan-kekerasan yang mungkin saat ini banyak terjadi? Silakan Bu Ani. Ya, makasih Sis Yuni. Jadi kita ini kebetulan ada Sis Leni yang memang sebagai kabit untuk perlindungan. Jadi kalau di antara kita ya, all sister yang mengalami, then I will suggest find help. Ya, cari pertolongan. Sudah banyak ya saluran-saluran untuk membantu kita untuk membawa solusi-solusi terbaik, dan salah satunya Wandani, kita sedang mempersiapkan programnya yang continue, dan kemarin juga kita sudah bersama Bu Weni dan Sis Leni juga sudah datang ke Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak. Ya, kita sudah melakukan audiensi dan akan dilanjutkan Wandani ini menjadi basis-basis untuk pelaporan dan lain sebagainya.
Iya, baik. Lalu bagaimana Bu Ani prosedurnya mungkin jika teman-teman ingin melakukan hal tersebut, ingin pemberdayaan wanita atau sekedar, maksud saya sekadar untuk curhat saja gitu. Apakah ada prosesnya Bu Ani di Wandani ini? Saat ini kita sedang mengembangkan ya SOP untuk bagaimana kita bisa berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Perempuan, dan nanti mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan segera dan kita bisa melakukan sosialisasi. Untuk pertama, pertemuannya akan dilakukan di tanggal 23 nanti. Ya, 23 Juli. Oh, Juli. Di situ kita melakukan audiensi secara offline. Mudah-mudahan nanti bisa ada lanjutan yang baik ya. Mungkin kalau Sis Leni masih bersama kita, masih berkesempatan untuk menyampaikan, boleh? Baik, Sis Leni. Ada di dalam Zoom ini untuk memberikan tanggapannya atau memberikan sedikit cara atau prosedur bagaimana wanita-wanita untuk memberikan aspirasinya atau sekadar hanya untuk berdiskusi. Silakan. Ya, baik, mungkin Bu Ani kita nanti ditunggu sosialisasi dari Wandani ya. Iya, siap. Teman-teman, ini Wandani ini luar biasa ya, Coach Debbie juga. Saya sering sekali mengikuti kegiatan-kegiatan Wandani, salah satunya pada saat COVID. Ini adalah organisasi yang cepat tanggap untuk dapat membantu teman-teman yang waktu itu, kalau tidak salah, dengan tabung gas, dengan paket-paket makanan isoman ya, kalau tidak salah ya Bu Ani ya? Iya, tabung oksigen. Tabung oksigen. Ada telemedicine juga, ya. Soalnya luar biasa cepat tanggap. Ya, ini mungkin ada Bu Wenilo ya, yang sangat aktif, yang selalu mengajak, ayo ini gimana nih, sampai kita ada panitia sendiri dan itu sibuk ya meminjamkan tabung oksigen, termasuk membuka dapur ya untuk memberikan catering kepada ya yang menderita COVID. Mungkin kalau Ciwen, kalau available bisa share sedikit. Ya, silakan Bu Weni sudah berada di Zoom ini, masih bergabung sepertinya Bu Weni. Ya, silakan Bu Weni. Dan teman-teman, hari ini kita beruntung sekali ya sebagai wanita, jika ingin menemukan potensi, silakanlah daftar ke AlphaFood. Jika ingin memiliki hal-hal positif, menyampaikan aspirasi ataupun berkecimpung di organisasi positif, silakan bergabung bersama Wandani. Luar biasa, berikan aplaus untuk AlphaFood dan juga Wandani pada malam hari ini, keren sekali. Malam. Dan, ini ada Oke. Malam, sorry nih saya nggak buka video karena saya lagi dalam keadaan kurang sehat. Saya masih di kamar, terus mendengarkan dari tadi ya. Seru sekali ya. Memang di sini saya menambahkan sedikit. Kami di sini betul-betul berusaha bagaimana membuat wanita itu speak up. Seperti itu. Wanita itu harus berani berbicara, harus berani bergerak. Dan bagaimana wanita itu juga punya peranan penting di dalam keluarga, di dalam lingkungan, dan juga untuk negara kita, kan seperti itu ya, di dalam masyarakat. Nah, itu sebenarnya Wandani ini mau memperlihatkan bahwa wanita Buddhis itu punya potensi loh. Punya potensi, walaupun kita minoritas, tapi bukan berarti kita hanya diam saja atau menunggu. Kita harus do something, bagaimana kita bisa melihat, paham lingkungan kita butuhnya apa. Jadi pada saat peduli COVID itu memang betul-betul memahami lingkungan, karena kita sendiri merasakan. Yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan ya oksigen. Yang dibutuhkan apalagi? Yang dibutuhkan obat. Apalagi yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan makan. Lalu apalagi? Yang dibutuhkan depresi. Jadi itu, jadi semua lini itu kita isi supaya siapapun yang mendapat hal seperti ini, mereka nggak merasa ditinggalkan di dalam lingkungan itu. Jadi mereka merasa bahwa Wandani itu is is a family, ya, is ya keluarga kita sendiri, seperti itu. Jadi tidak merasa jauh, mereka merasa dekat dengan Wandani. Nah, itulah bagian dari gerakan-gerakan Wandani. Terima kasih. Very good.
Terima kasih Ibu Weni, semoga sehat selalu dan pada saat ini semoga cepat sembuh ya Bu Weni ya. Ya, baiklah, terima kasih Bu Weni. Baik, pertanyaan selanjutnya, Coach Debbie dan Bu Ani, ini mungkin seseorang yang sedang mengalami perubahan. Pertanyaannya seperti ini ya, Coach ya. Menghadapi situasi now, di mana harga sembako cenderung naik, dan perlengkapan sekolah juga naik. Bagaimana ibu rumah tangga menghadapinya? Sementara penghasilan tidak pasti. Terima kasih, selamat malam dari Since Angkawijaya. Silakan mungkin yang pertama Bu Ani untuk menanggapinya. Ya, thank you Yuniar dan thank you Bu Tince ya atas pertanyaannya. Ya memang saat ini kita bisa bilang kondisi kita ini tidak mudah. Ya, bahkan dari Pak Erick Thohir ya menyampaikan bahwa apa yang akan terjadi ke depannya akan terjadi krisis sumber daya, yaitu yang akan dihadapi secara masif. Nah, selain daripada kita semua terus agile ya, terus menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang setiap saat berubah, ada juga ya tantangan-tantangan kita yang tadinya mungkin mengelola keuangan dengan cara yang sebelumnya. Nah, saat ini kita juga bisa menerapkan cara-cara yang lebih kreatif ya. Sebagai contoh ya, ibu-ibu, mungkin saya ingin cerita sedikit. Nah, saya termasuk ibu-ibu yang bisa ya, istilahnya bisa memanfaatkan barang itu dengan baik. Sebagai contoh, anak saya sekolah di internasional, bukunya kepake cuma 1 tahun. Nah, kita di dalam community ibu-ibu sekolah itu, setelah kita pakai, kita bisa sewakan atau kita bisa jual. Nah, dengan cara-cara seperti inilah ya kreativitas-kreativitas ini yang kita bisa manfaatkan untuk menghadapi situasi yang uncertainty. Mungkin saya juga kepingin menambahkan sedikit. Di sini juga ada Sis Inge yang bersama-sama dengan Wandani. Ini yang akan membantu seluruh anggota Wandani ya untuk memiliki sekolah keterampilan perempuan. Nah, di sini kita juga sangat concern terhadap kondisi-kondisi ekonomi sahabat-sahabat kita ya yang di seluruh daerah, bagaimana mereka menghadapi situasi perekonomian, situasi yang berubah, dan disinilah Inge bersama teman-teman hadir untuk memberikan keterampilan-keterampilan mulai dari baking, make up itu yang mulai dari self treatment dan lain sebagainya. Kita nanti akan bekerja sama dengan Marta Tilar, kemudian ada hidroponik, bagaimana berjualan dengan baik dan lain sebagainya. Jadi kalau kita kembali ke dalam prinsip income ya, income dan expenses. Nah, kalau expenses-nya membesar berarti ada opsi untuk meningkatkan income. Nah, ini yang kita perlu atasi supaya kita bisa ya memiliki solusi atas kondisi sekarang. Mudah-mudahan menjawab ya. Baik, terima kasih Bu Ani. Selanjutnya dari Coach Debbie atas pertanyaan yang tadi, silakan Coach. Iya, kalau pertanyaannya tadi saya mungkin mulainya dari tadi kita bicara tadi mengenai apa krisis ya, jadi harga-harga naik. Kemudian di satu sisi tadi Ibu juga punya putra-putri sekolah juga membutuhkan biaya yang tidak murah gitu ya. Kata kunci yang muncul di kondisi itu adalah fear, ketakutan, kekhawatiran. Saran saya yang pertama kita perkuat mental dulu dari dalam. Kalau bisa Ibu lakukan jurnal bersyukur, ya malam sebelum tidur. Kelihatannya sepele. Orang banyak pikir, gue udah bersyukur kok, tapi tolong lakukan dengan sadar. Jadi ditulis, get the feeling. Kenapa? Karena ini dari penelitian, cara kerja otak. Kalau kita bersyukur, itu kan hormon-hormon kebahagiaan keluar. Yang kedua, pada saat Anda sudah punya kebiasaan bersyukur, dalam arti di pikiran kita sudah ada neural network-nya, udah terbentuk, apapun yang kita hadapi, fear, worry, anger, itu menurun. Pada saat itu sudah menurun, fokus apa yang bisa kita kerjakan. Salah satunya, kalau ibu-ibu, tolong upgrade diri dong. Ya. Yang kedua, nggak usah nonton berita-berita. Kalau bisa itu stop. Itu tambah bikin takut, tambah worry, dan Anda nggak bisa kontrol. Berita itu kadang tujuannya macam-macam. Kita nggak tahu. Fokus apa yang bisa Anda kerjakan di rumah, ada apa yang bisa dihemat, apa yang bisa Anda upgrade skill. Karena setiap
crisis atau apapun pasti ada opportunity. Jadi mindset-nya dulu diperkuat. Ya, mungkin itu. Ya, baik Coach Debbie dan Bu Ani, kayaknya semakin malam pertanyaan semakin seru, tapi sepertinya kita harus break terlebih dahulu, karena sambil break, kita akan mendengarkan penyampaian lagu atau menyaksikan persembahan lagu Buddhis yang akan dinyanyikan oleh Santi Dewi. Silakan kepada Santi Dewi. Selamat malam semuanya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Shanti Dewi dan hari ini saya akan menyanyikan lagu yang berjudul Buddhaku Hebat. Selamat mendengarkan. Kaulah Buddha yang termulia, permata hatiku. Kaulah Buddha yang terkasih di dalam hidupku. Kaulah Buddha yang tercerah, sadarkan jiwaku. Kaulah Buddha yang kupuja, penuh hidupku. Buddhaku hebat, selalu di hati. Buddhaku hebat, penuh belas kasih. Buddhaku hebat, tak akan terganti. Ajaranmu indah, menuntunku ke nibbana. Kaulah Buddha yang tercerah, sadarkan jiwaku. Kaulah Buddha yang kupuja, penuh hidupku. Buddhaku hebat, selalu di hati. Buddhaku hebat, penuh belas kasih. Buddhaku hebat, tak akan terganti. Ajaranmu indah, menuntunku ke nibbana. Buddhaku hebat, penuh belas kasih. Buddhaku hebat, tak akan terganti. Ajaranmu indah, menuntunku ke nibbana. Menuntunku ke nibbana. Terima kasih. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih. Kita aplaus dulu. Luar biasa, terima kasih kepada Santi Dewi yang telah menyanyikan lagu Buddhis pada malam hari ini. Dan kita akan lanjutkan sesi diskusi kita bersama dengan Coach Debbie dan juga Bu Ani. Baiklah, Coach Debbie dan Bu Ani, kalau tadi kita membahas terkait dengan kekuatan-kekuatan wanita khususnya untuk di Indonesia. Bagaimana harapan dari Coach Debbie sendiri terkait dengan wanita-wanita di Indonesia? Harapan-harapan dan impian apa yang Coach Debbie ingin dapatkan dari perempuan yang ada di Indonesia? Silakan Coach Debbie. Iya, jadi kalau dari Alpha Coach sendiri adalah kita mengharapkan wanita-wanita Indonesia itu tidak takut untuk explore their unique gift gitu ya. Jadi pada saat mereka sudah mengetahui mereka punya potensi di sini, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman, mencoba sesuatu yang baru, walaupun mungkin ada rintangan atau mungkin fail di awal, it's normal. Tapi intinya adalah kita upgrade diri, kita berkontribusi, dan memberikan impact bagi banyak orang. Tapi dari yang paling penting adalah berani keluar dari zona nyaman, berani mengeksplor. Dan itu kan kalau diturunin ke anak juga luar biasa. Jadi risk taker-nya juga ada gitu ya. Ya, baik. Kalau dari sudut pandang Bu Ani, bagaimana? Silakan Bu Ani. Ya, tadi udah dijawab baik sekali ya oleh Coach Debbie. Saya mungkin sedikit menambahkan. Saya terinspirasi ya dengan slogannya A.A. Gim ya, sebagai pendakwah ya, yang mungkin saat ini nggak terlalu aktif juga di Indonesia. Tapi ada satu slogan yang sometimes kalau kita
lupa, itu saya sering diingatkan lagi 3M. Ya, jadi 3M. apapun yang terjadi 3M. Yang pertama adalah mulailah dari diri sendiri. Ya, fokus kepada kekuatan kita, apa yang bisa kita lakukan. Yaitu mulailah dari diri sendiri. Yang kedua adalah mulailah dari yang kecil. Ya, boleh kita bermimpi besar, sangat boleh. Nah, namun mimpi yang besar itu dimulai dari langkah yang kecil, langkah pertama. Ya. Dan yang ketiga, yang ketiga adalah mulailah dari sekarang. Ya, jadi mudah-mudahan 3M itu bisa sekaligus melengkapi tadi yang sudah disampaikan oleh Coach Debbie. Terima kasih. Baik, kita akan ke pertanyaan teman-teman. Ini sudah ada masuk. Ini Teddy bertanya ya, Coach Debbie dan Bu Ani, padahal beliau ini laki-laki, tidak apa-apa. Kita akan jawab semua pertanyaan-pertanyaan. Kita cek dulu apakah di sini banyak laki-laki atau tidak. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana ibu-ibu RT, maksudnya rumah tangga, bisa sebagai rumah tangga dan tetap menghasilkan income dari rumah? Silakan Coach Debbie terlebih dahulu. Oke. Teddy ya pertanyaannya ya luar biasa, jadi pemerhati nih para mompreneur ya. Ibu rumah tangga bisa tetap produktif menghasilkan. Yang pertama, kenali potensi diri. Yang kedua, banyak banget opportunity di luar sana. Anda nggak usah keluar rumah, itu banyak banget dari MLM ya. Kemudian kita bicara kreatif ekonomi, ibu-ibu yang suka masak atau apapun misalnya, Anda bikin content creator, kemudian lama-lama kan berkembang komunitas, bisa di endorse, maksudnya segala jenis peluang itu ada. Intinya satu, potensinya apa, you berani jual diri dalam arti sharing dulu, give value dulu to others, dan sambil melihat target market yang sesuai seperti apa. Tapi satu, kalau Anda nggak mencoba, nggak explore beberapa, cuma berharap satu kali jalan berhasil, forget it, nggak akan. Jadi Anda harus coba sana, gagal, semakin banyak gagal semakin bagus. Asal gagalnya itu dipelajari itu, ya. Bagaimana kalau pandangan dari Bu Ani? Silakan Bu Ani. Iya, setuju sekali ya dengan yang disampaikan Coach Debbie, karena itu yang saya hadapin pada saat saya mengambil program bersama Coach Debbie. Ya, dan itu yang saya rasakan bahwa gagal itu nggak apa-apa, ya, tapi kita belajar dari kegagalan dan saya mengalaminya sendiri. So I think itu sudah disampaikan oleh Coach Debbie dan saya sebagai pelakunya. Ya, so it's really relevant, ya, itu sangat sesuai ya dengan apa yang disampaikan, dan kita memang setelah kita mendengar, kita tahu yang menjadi langkah selanjutnya adalah kita lakukan. Baik, dan teman-teman, jika ingin bertanya, silakan saja langsung raise hand terlebih dahulu, atau jika ingin bertanya melalui kolom chat, dipersilakan untuk mengetikkannya di kolom chat Zoom ataupun channel YouTube. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Coach Debbie, bagaimana kekuatan menjadi fondasi untuk bertindak? Mengacu kepada teori feminisme, wanita itu harus di depan, minimal sederajat dengan pria. Ada yang mengatakan tidak bisa sama, hanya bisa seimbang. Itu hanya just excuse. Bagaimana ketika wanita ini memiliki banyak keterbatasan yang menjadikan kita para wanita lebih kuat lagi? Silakan dari Bu Ani untuk dijawab. Ya, tadi mungkin sedikit sudah saya sampaikan di awal ya, di tengah-tengah acara, bahwa ini adalah sebenarnya peluang ya untuk wanita itu untuk melakukan hal-hal yang tadinya dianggap tabu ya, atau memang tidak mungkin. Nah, seperti yang kita lihat sekarang di arah perubahan besar-besaran ya, wanita itu boleh berambut pendek. Nah, itu satu hal yang ternyata bisa berubah gitu ya, dan bagaimana kita menanggapinya ya, dari sisi teori manapun, ini adalah sebuah peluang yang baik yang menuju kepada kemajuan wanita. Ya, bahwa tidak ada lagi batasan-batasan yang tabu, semuanya tergantung dari kita sendiri dan bagaimana kita membawa diri dan memanfaatkan peluang tersebut. Ya, terima kasih ya, semoga menjawab. Iya, bagaimana dengan pandangan dari Coach Debbie? Silakan Coach. Iya, kalau saya melihatnya sekarang ini lagi trend isu diversity, equality, dan inclusion ya di tempat kerja.
Jadi bagaimana keberagaman, equality itu udah benar-benar sorotan dari semua perusahaan. Bahkan perusahaan IT juga yang biasanya menganggap, aduh wanita kalau programmer kayaknya gimana, atau construction yang mungkin menganggap, wah lebih keren project manajernya misalnya cowok gitu ya. Artinya semakin ke sini dunia semakin sadar gender equality itu sama. Makanya untuk kita wanita ya mindset-nya harus benar, harus percaya Anda masuk di engineering, kedokteran, atau dimanapun, sama aja peluang suksesnya. Tinggal penguatan dari dalam mental dulu ya, mindset, dan yaitu upgrade diri, open-minded, resilient, atribut-atribut itu yang harus Anda develop gitu, supaya ya kita bisa apa ya, bukan bersaing, kita bisa membantu dengan baik negara gitu. Iya, baik. Kalau dari tadi kita berbicara tentang kekuatan diri sendiri untuk memberikan dampak terhadap diri sendiri ya Coach ya, atau Bu Ani. Bagaimana kekuatan wanita itu bisa memberikan dampak untuk negara gitu Coach. Ini lingkupnya lebih besar ya, bukan hanya tentang keluarga tapi lebih ke negara. Apa yang harus dilakukan oleh wanita-wanita Indonesia? Mungkin dari Coach Debbie terlebih dahulu. Ya, kita mulai kalau bicara dampak value itu kita mulai dari lingkungan kecil dulu ya. Biasanya kalau kita di kantor ya mungkin di lingkungan 1-2 level dari luar kita gitu ya. Kemudian berdampak ke komunitas yang lebih besar. Jadi tentu kita juga harus validasi juga apa yang kita sharing itu is it really gitu works gitu ya. Marketnya ada. Dan orang-orang yang di sekitar kita ini kan multiplier. Mereka akan berdampak ke komunitasnya. Nah, kalau sekarang ini hebatnya kan karena sosial media, teknologi itu mendukung banget. Paling gampang kita bicara TikTok. Itu TikTok bukan sosmed. TikTok itu platform short video, salah satunya untuk edukasi. Itu bisa digunakan sehingga menjangkau bukan Indonesia lagi, bisa Malaysia, Vietnam, ya. Jadi ya itu kembali lagi, benar-benarkah kita sudah memaksimalkan kita punya potensi gitu? Benarkah kita sudah fokus mendevelop? Baru kita bicara impact. Jadi jangan terlena dengan zona nyaman, intinya di situ, ya. Iya, bagaimana tanggapan dari Bu Ani terkait dengan kita sebagai wanita Indonesia harus memberikan dampak untuk negara kita sendiri? Silakan, Bu Ani. Iya, baik, Sis Yuni, thank you. Tadi sudah dijawab ya, lengkap sekali secara komprehensif ya oleh Coach Debbie. Mungkin saya menambahkan sedikit dari yang sisi pribadi saya. Ya, dulu waktu sebelum menjadi seorang ibu, saya amazed gitu ya, melihat ibu-ibu zaman dulu tuh anaknya banyak. Ya, dan semakin ke sini ya anaknya nggak terlalu banyak ya. Tapi apa yang membuat saya berpikir itu, oh kok bisa ya seorang ibu mungkin anaknya 10, 5, tapi bisa berbagi kasih sayang yang sama gitu ya kepada anak-anaknya. Nah ini yang saya sebut adalah potensi seorang wanita. Ya, dan jangan khawatir ya, jangan takut dengan apa yang kita hadapin. Tadi sudah disampaikan oleh Coach Debbie, banyak peluang, cari circle, cari peluang, kemudian cari teman, connection, network, dan lain sebagainya, mengupgrade diri, itu banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Ya, itu terbukti bahwa dengan anak yang banyak, ya seorang ibu bisa merawat semuanya sampai besar, tumbuh dewasa, dan itu adalah pembuktian yang luar biasa. Ya, so go for it. Iya, baik. Sekali lagi kita harus bisa keluar dari zona nyaman. Tapi ini juga ada yang memberikan pendapat di kolom chat YouTube. Ada Ibu Inge Santoso. Beliau juga bergabung pada malam hari ini. Bu Inge, selamat malam. Beliau menambahkan sedikit tambahan. Biasanya saya bukan keluar dari zona nyaman, tapi bagaimana mengembangkan zona nyaman. Zona nyaman lebih luas, bisa melakukan hal-hal yang tadinya tidak nyaman menjadi lama-lama nyaman. Mungkin Bu Inge ingin memberikan tanggapannya. Silakan Bu Inge Santoso untuk dapat di-unmute. Bu Inge, apakah ingin memberikan tanggapan? Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, tadi mendengarkan kan ada ini ya, keluar dari zona nyaman gitu. Saya dulu juga pakai kata keluar gitu. Tapi kok ini keluar terus masuk lagi gitu kan. Jadi lama-lama saya pikir harusnya keluar, kemudian yang di luar itu dibuat menjadi masuk ke dalam zona nyaman. Sehingga zona nyaman kita itu semakin luas, dan itu artinya
bahwa hal-hal yang tadinya kita tidak nyaman untuk lakukan, itu jadi nyaman. Misalnya, dulunya suka telat gitu ya. Kemudian dia baru mau belajar bagaimana supaya tepat waktu. Jadi sebelumnya tepat waktu itu tidak nyaman. Nah, begitu dilatih berusaha untuk tepat waktu, nah lama-lama tepat waktunya menjadi suatu kebiasaan dan dia bilang katakan tepat waktu ini nyaman sehingga menjadi bagian dari zona kenyamanannya dia gitu. Dan kita terus expand zona nyaman kita sehingga makin banyak hal yang mungkin tadinya kita takut dan lain-lain itu akhirnya semuanya menjadi lebih nyaman. Itu sih tambahannya. Terima kasih. Iya, baik. Mungkin Coach Debbie ingin memberikan pendapat dari sudut pandang Coach Debbie, silakan. Ya, terima kasih Bu Inge sharingnya ya. Jadi menarik ini perspektifnya lebih luas. Jadi kalau kita lihat comfort zone itu ada 4 lingkaran ya. Jadi comfort zone, kemudian di sini ada fear, kemudian di sini ada learning, kemudian yang terakhir itu growth ya. Jadi kalau kita bicara yang tadi versi Ibu, seseorang yang sudah di convert keluar sampai di growth ini udah menjadi comfort zone lagi. Dia harus mulai lagi dari awal meng-create challenge ke depan yang baru sehingga comfort zone yang besar ini keluar lagi dia menuju fear, learning dan sebagainya. Jadi ini repeated cycle. Jadi yang Ibu bicara tadi saya nangkep. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari 4 partikel itu, sebenarnya dia udah di growth sini. Nah sekarang masalahnya pada titik tertentu kita udah lewat nih. Ibu Ani misalnya udah lewat sini, udah keluar, udah mencoba ini. Dia udah growth luar biasa. Tapi it's never enough ya. Maksudnya kita terus expanding kan impact. Nah kita buat nggak nyaman lagi. Kita set new vision, new goal, belajar lagi mulai dari nol. Semakin besar. Jadi it's okay. Maksudnya itu benar yang Ibu katakan. Tapi saya lebih menggunakan yang tadi prinsipnya sebenarnya itu dari convert ke fear, learning, and growth. Dan then recycle again. Ya. Iya. Coach Debbie apa bisa dikatakan ini sebagai kita tuh berdamai dengan keadaan yang tidak nyaman? Seperti itu Coach Debbie bisa disimpulkan seperti itu? Sebenarnya kalau dibilang berdamai bukan ya, lebih ke arah kita siap masuk dalam fase baru kayak butterfly aja gitu. Dan tentu ada sakit, ada pain, ya. Transformasi lah bahasa singkatnya mungkin. Iya, baik. Lalu bagaimana dengan pandangan Bu Ani terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Inge Santoso? Silakan, Bu Ani. Ya, ini diskusi yang menarik ya. Saya pikir memang diskusi kita ini saling memperkaya. Nah, saya ingin menambahkan sedikit dari apa yang saya jalanin ya selama menjadi HR ya di karir saya. Nah, ini yang sering banget dihadapi oleh teman-teman kita yang pada saat mereka mendapatkan pengembangan karir. Ya, jadi let's say sebelumnya adalah di level supervisors, terus kemudian menjadi manager. Ya, yang tadinya di supervisors itu udah everything in the muscle gitu ya. Udah lakukan ini gampang lah gitu ya. Memang dia very fluent dan memang cukup expert ya di dalam level tersebut. Tapi pada saat di escalate menjadi manager, itu menjadi hal yang baru buat dia. So I didn't mention itu not in your comfort zone. Ya, itu adalah hal yang you have to take it, you have to deal with it gitu ya. Mungkin nggak berdamai, tapi you have to deal with it untuk bisa create your comfort zone, your new zone gitu, your new zone supaya bisa naik kelas. Nah itu yang mungkin tadi sedikit disampaikan oleh Coach Debbie, bagaimana cycle itu berulang dan terus menantang diri kita ke level yang lebih tinggi. Iya baik Coach Debbie dan Bu Ani. Ya, ini ada dari UPC kalau tidak salah Upacarika Mewah ingin mengajukan pertanyaan atau ingin berbagi kisah inspiratif, silakan untuk di-unmute mikrofonnya, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Maaf, saya pikir Ibu ternyata seorang laki-laki atau seorang pria. Terima kasih sudah setia sekali berkaitan dengan tema kita malam hari ini. Silakan dengan pertanyaannya, saya sangat antusias sekali nih Bu Ani dan Coach Debbie. Iya, terima kasih. Kalau saya dengar wanita bicara senang sekali gitu ya. Saya ingin tanya gini ya. Saya ingin menanyakan sebenarnya kalau dilihat dari kelahiran berdasarkan hukum karma, perbedaan wanita dengan laki-laki ternyata
Itu ada dasarnya gitu. Kenapa wanita itu lebih banyak dan laki-laki lebih sedikit? Yang ingin saya tanyakan di sini, kita sebagai upasaka-upasika umat Buddha, apa sih peranan seorang wanita itu bisa sejajar dengan laki-laki, terutama dalam Buddha, Dhamma, dan Sangha ini sebagai umat Buddha. Itu saja, terima kasih banyak. Nama budaya. Iya, baik. Silakan untuk pertama mungkin dari Ibu Ani terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, di dalam Digha Nikaya ya, itu ada kewajiban seorang suami, bagaimana mereka menjadi apa ya, kalau dibilang tuh imam ya, sebagai pemimpin keluarga yang baik. Ya, mulai dari mencari nafkah, merawat ayah dan ibu, kemudian membelikan perhiasan untuk istrinya. Ya, itu ada semua sudah di dalam sutta kita ya. Dan bagaimana seorang istri itu juga sudah ada di Sigalowada Sutta. Jadi kita berbicara tentang kewajiban seorang suami dan kewajiban seorang istri. Ya, dan di sini kita tidak membahas hak suami dan hak istri ya, tapi kewajiban suami dan kewajiban istri. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan kewajiban-kewajiban tersebut, kita yakinin dengan ajaran Sang Buddha dan Sutta, itu akan terjadi harmonisasi. Ya, akan terjadi keseimbangan-keseimbangan yang nantinya akan tercipta dengan kedua belah pihak itu melaksanakan kewajibannya. Sebagai contoh, tadi suami mencari nafkah yang terbaik untuk keluarga ya dengan tetap berdasarkan pada Buddha Dhamma. Nah, bagaimana dengan istri? Istri itu harus bisa menjaga hasil yang telah diberikan oleh suami, termasuk berhemat, ya, menjaga harta, menjaga untuk bisa suami misalnya menitipkan warisan dan lain sebagainya. Jadi disitulah kita ketemu benang merahnya bahwa kalau kedua belah pihak melaksanakan kewajibannya dengan seimbang dan baik, itu akan tercipta harmonisasi. Ya, mudah-mudahan menjawab ya. Iya. Terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin ingin ditambahkan oleh Coach Debbie dalam lingkup yang lebih luas lagi, mungkin di luar konteks Buddha, Dhamma, dan Sangha. Silakan, Coach Debbie. Iya, terima kasih pertanyaannya Pak ya. Jadi kalau saya mungkin menambahkan konteksnya yang lebih luas adalah bagaimana kita bisa menciptakan psychological safety. Jadi peranan wanita ini bagaimana menciptakan psychological safety dalam arti gini. Terutama saya bicara tentang generasi muda gitu sama anak-anak kita ya. Karena saya sering melihat orang tua itu kadang mendahului Tuhan ya. Jadi kalau anaknya mau jatuh, mungkin ada isu dia debat atau apa, kayaknya kita selalu melindungi. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan suatu keamanan secara psikologis, dia bebas berekspresi, dia bebas mengeksplor, dia salah pun it's okay, dan juga menjaga ketentraman batin. Artinya di rumah itu jangan sampai ada cekcok, sakit hati, dan sebagainya yang berdampak menjadi trauma bagi anak itu. Saya lebih fokus ke situ sih, karena itu kuat banget dampaknya ya. Iya, baik. Silakan Bapak ingin menanggapi hasil dari jawaban dari kedua narasumber kita. Silakan Bapak. Baik, nampaknya sudah terjawab. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak Mewah Kumaro. Baik, Coach Debbie, selanjutnya akan ada pertanyaan dari saya sendiri, Coach Debbie, seperti ini. Ketika saya pertama kali mendengar kata-kata Women's Power for Indonesia, yang terlihat adalah berarti itu saya harus ibaratnya punya kekuatan untuk bisa kalau dilihat seperti ini, untuk bisa lebih daripada wanita-wanita yang mungkin cuma stay aja di rumah, wanita-wanita yang mungkin tidak terlalu memperdulikan berkaitan dengan karier ataupun berkaitan dengan lingkungan. Apakah kekuatan wanita tuh pola pikirnya seperti itu apa gimana ya? Apa saya salah berpikir ya, Coach Debbie ya? Silakan Coach Debbie. Berkaitan dengan kekuatan wanita atau perempuan. Kalau saya kata kuncinya cuma satu ya. Kalau kita bicara woman power, impact-nya aja gitu. Jadi kita jangan cuma
ke family doang, ke teman doang, ke lingkup kantor doang. Tapi impact yang kita bisa berikan lebih luas. Ya tentu ini terkait the why kita, purpose kita. Jadi itu aja sih kuncinya. Kita bukan bicara competition with another woman, enggak. Kita punya potensi yang unik and how you can impact others. Not just your family and not just money gitu loh. Itu aja sih, simple. Benar-benar. Baik, kalau Bu Ani sendiri bagaimana? Karena saya waktu pertama kali mendengar tentang itu, mungkin karena saya juga harus belajar sepertinya dari Coach Debbie, bergabung bersama AlphaCode untuk menemukan potensi-potensi dan sepertinya harus menjadi wanita yang punya powers untuk Indonesia seperti apa? Silakan untuk Bu Ani, silakan. Ya, kalau tadi sudah dijawab ya sempurna oleh Coach Debbie, mungkin saya ingin menambahkan dari sisi organisasi ya. Jadi kalau kita melihat saat ini organisasi sudah tidak hanya lagi berpikir bagaimana mereka mendapatkan profit gitu ya, tapi bagaimana mereka berdampak. Nah ya, jadi kalau kita dulu cuman lihat ya bagaimana mereka sustain dan lain sebagainya. Ini saat ini sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan atau organisasi yang fokus kepada ESG, ya berdampak pada lingkungan, ya berdampak pada sosial, ya, dan juga terakhir baru profit. Nah ini actionnya atau tindakannya ini luas sekali, ya. Jadi sebagai salah satu contoh, banyak generasi muda itu yang melihat, ya, mereka sebagai investor saham misalnya, mereka melihat bagaimana si perusahaan-perusahaan ini melakukan selain daripada bisnis mereka, mereka juga melakukan di luar daripada itu, yaitu bisnis mereka itu memberikan dampak secara luas. Ya, mudah-mudahan menjawab ya. Iya, baik. Terima kasih untuk Coach Debbie dan juga Bu Ani yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Sekarang saya mengerti bahwasanya kekuatan atau power kekuatan dari wanita itu tidak hanya ketika kita membandingkan wanita satu dengan wanita lainnya atau diri kita dengan wanita lainnya, tapi seberapa banyak kita bisa memberikan impact baik itu keluarga maupun lingkungan yang lebih luas lagi. Baik, Coach Debbie, ini ada pertanyaan menarik. Apakah menemukan potensi dalam diri itu lebih baik daripada menemukan kelemahan dalam diri? Silakan mungkin Coach Debbie terlebih dahulu. Ya, kalau bicara potensi, kelemahan, itu satu piring ya. Artinya kita nggak bisa cuma tahu potensi aja. Karena ya tadi itu, performance sama dengan potensi kurang interference. Artinya interference itu kadang-kadang weakness kita, limiting belief. Itu kita harus tahu, karena kita nggak sempurna kan. Kita sudah tahu potensi, tapi kita nggak tahu yang memblokage, nggak keluar airnya gitu loh. Nah, kita harus juga mengobati atau mengetahui blockage kita apa dan bagaimana kita bisa overcome itu. Jadi makanya penggalian potensi itu ya kalau rekan-rekan bisa lakukan lebih dalam ya, pakai dari beberapa sumber yang valid. Jadi jangan cuma pikir ya strength weakness aja. It's not like that gitu ya, luas ya. Baik. Lalu Coach Debbie, sebenarnya ketika kita bisa menemukan potensi itu yang dimaksudkan di sini apakah kita ini bisa sukses kalau kita kerjain ini? Kita bisa lebih kalau kita melakukan hal ini, atau seperti apa potensi yang sebaiknya kita gali dalam diri kita sendiri, Coach Debbie? Ya, jadi potensi itu kan kita bisa lihat dari skill, dari strength, gabungannya kan banyak ya, sama dari innate potential dari lahir. Jadi kalau kita bicara potensi berarti ada something yang you harus develop, skill, ada something yang you harus explore, do it. Dan sambil menjalankan itu, disitulah Anda get mastery-nya. Dan itu tidak bisa cuma satu kali coba, artinya kadang-kadang kita punya beberapa potensi yang kelihatan dan kita baru tahu itu benar-benar jadi passion kita kalau Anda sudah mencoba, sudah struggle di dalam sana dan Anda masih suka, nah itu masuk ke passion gitu. Baik, kalau pandangan dari Bu Ani berkaitan dengan pertanyaan yang tadi, bagaimana? Silakan Bu Ani. Ya, saya akan menjawab dari sisi organisasi. Jadi memang saat ini ya mungkin dari beberapa tahun terakhir ini banyak perusahaan yang berfokus kepada menggali kekuatan, ya berfokus kepada mengembangkan kekuatan, tapi tidak lupa juga menyempurnakan kelemahan. Nah sehingga baik sekali kalau misalnya supervisi di dalam organisasi itu dilakukan atasan terhadap bawahan itu menggunakan teknik coaching, ya. Dan disitulah diharapkan apa yang menjadi kekuatan dan apa yang menjadi kelemahan itu akan berkembang ya semakin baik. Ya mudah-mudahan bisa melengkapi ya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Ani. Selanjutnya ada pertanyaan masuk.
Mungkin ini sedang meniti karier, sepertinya ya Coach Debbie. Pertanyaannya adalah, Coach, saya pernah mengikuti interview, lalu HRD tersebut bertanya, apa kelebihan dari dirimu, dan saya bingung untuk mengungkapkannya. Mungkin Coach Debbie bisa terlebih dahulu untuk menanggapi hal tersebut. Iya, pertanyaannya menarik karena banyak banget orang yang, even saya juga interview sendiri, saya nanya udah berumur gitu ya, kelemahannya apa? Bingung. Dan kalaupun kasih general banget, yaitu tadi karena self awareness, kadang-kadang kita sudah saking autopilotnya, kita sendiri tuh udah lupa apakah ini kekuatan atau tidak. Jadi kekuatan itu simpelnya bisa dilihat dari personality, misalnya Anda punya traits tertentu, atau bisa dari skill gitu ya. Tapi yang paling bagus ya memang Anda sudah melakukan deep reflection, ada beberapa pertanyaan yang Anda gali gitu, dan Anda lihat benang merahnya. Jadi memang butuh waktu khusus, butuh tools. Saya rasa di internet juga banyak sekali yang gratis kalau memang Anda mau punya waktu untuk searching gitu ya. Dan jangan cuma mengandalkan, artinya waktu interview kita udah mempersiapkan diri dengan baik. Jadi gabungan antara skill, personality, experience Anda di handling project, dan sebagainya. Iya, baik. Silakan Bu Ani, mungkin dari sisi organisasi yang mungkin banyak bertemu dengan calon-calon pekerja atau karyawan yang diinterview, kemudian ditanya apa kekuatan dalam dirimu atau kelebihan yang kamu miliki, kemudian bingung atau jawabannya jadi muter-muter untuk menutupi sebuah kelemahan itu. Silakan Bu Ani. Ya, baik Sis Yuni. Ya, perlu diingat ya, pada saat kesempatan interview itu sebenarnya peluang kita. Bagaimana kita bisa menjual diri. Ya, tentunya yang melamar ke perusahaan itu kan nggak cuma kita aja. Nah, sehingga si pemberi kerja ini, ya mungkin yang biasa diwakilkan oleh HR, mereka juga akan melihat, kita punya misalnya 10 pelamar, dan kemudian kita mesti memilih dari calon-calon tersebut pada saat proses interview, dan mungkin dilanjutkan dengan assessment ya. Nah, sebenarnya di situ sayang sekali kalau misalnya kita belum bisa memapping apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan kita. Karena sebenarnya disitulah peluang kita ya untuk bisa merepresentasikan apa yang kita punya pada saat itu. Dan tentunya ya biasanya ya kalau kita bergabung dengan perusahaan besar ataupun misalnya kita bekerja sama dengan bidang-bidang yang kita sukain ya, disitulah kesempatan kita untuk bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Baik, terima kasih kepada Bu Ani dan Coach Debbie. Ini pertanyaan menarik lagi. Ini masih seputar dengan menemukan potensi atau kekuatan dalam diri. Coach, saya mulai belajar untuk menemukan potensi-potensi atau impian-impian saya di masa depan dengan cara menjabarkan impian. Semisalkan dia menuliskan saya ingin menjadi wanita karier. Yang kedua, saya ingin mengajak ayah dan ibu saya untuk keliling dunia. Coach, apakah hal tersebut dapat saya lakukan untuk memberikan dampak terhadap lingkungan saya? Terima kasih. Ya, silakan Coach Debbie. Iya, jadi tadi Anda menuliskan impian, target, goal ya, jangka panjang kelihatannya atau mungkin short term gitu. Kalau kita bicara tadi Anda tanyanya juga dampak, saya kasih contoh paling simpel aja, Anda bisa mulai dari tempat kerja ya. Jadi kalau kita bicara di katakanlah Anda saat ini bekerja di perusahaan A, Anda create small value dulu, di luar dari job desk, di luar dari KPI. Yang secara volunteer dan Anda punya passion di situ, Anda coba try to create something yang lebih bagus untuk company Anda. Yang kedua, pada saat Anda sudah melakukan itu, Anda sudah punya feeling yang berbeda. Anda merasa bahwa Anda bukan just doing the job seperti setiap hari. Jadi artinya semakin tinggi Anda memberikan value, feeling semakin kuat, lama-lama Anda terdorong ke zona luar lagi, yaitu societal mission. Jadi misi yang lebih besar yang berdampak ke sosial. Jadi cara yang paling mudah, walaupun tadi Anda sudah tulis goal segala macam, mulai dari laboratorium tempat kerja kita dulu. Jadi jangan cuma sekedar datang 9 to 5, create something bigger, ya tentu Anda harus belajar, nggak nyaman, lembur, dan sebagainya. Tapi ya disitulah Anda mulai praktek dan share gitu. Baik, terima kasih Coach Debbie. Semoga menjawab ya. Kemudian dari Bu Ani, tanggapannya silakan. Ya, tadi udah dijawab baik sekali ya. Saya nggak ada tambahan. Thank you.
Baiklah rekan-rekan Sedama, karena ini sudah menunjukkan pukul 8:49, kita masih lanjut dengan satu pertanyaan, boleh ya Coach Debbie dan Bu Ani ya? Ya baik, satu pertanyaan terakhir adalah, Coach, bagaimana saya sebagai seorang wanita muda yang sudah menikah, tetapi saya tidak ingin diibaratkan selalu stay di rumah, saya ingin menjadi wanita yang luar biasa. Apakah dengan julukan, mungkin julukan beliau menulisnya wanita yang sudah menikah bisa menjadi Women's Power for Indonesia? Ini luar biasa sekali pertanyaannya. Ini mungkin ibu muda yang baru menikah ya Coach Debbie ya, tapi ia ingin sepertinya tidak mau dicap sebagai wanita muda yang sudah menikah, pasti akan seperti itu, dikekang di rumah. Tapi dia ingin memberikan dampak untuk Indonesia. Mungkin seperti itu ya Coach Debbie, kalau saya berikan kesimpulan terkait dengan pertanyaan. Silakan Coach Debbie untuk menjawab. Iya, jadi wanita muda baru menikah gitu ya, dan sudah punya keinginan kuat untuk bisa berimpact gitu ya. Saran saya yang pertama, bikin goal dulu. Kira-kira 3-6 bulan ke depan, Anda mau seperti apa? Kalau misalnya Anda belum bisa melihat vision ke depan, kalau sudah bisa ya bisa dari vision. Tapi bikin target aja dulu 6 bulan ke depan, apa yang Anda bisa targetkan sesuai dengan kemampuan Anda yang ada saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, cari role model. Orang-orang yang pernah sukses. Misalnya Anda ibu rumah tangga tuh suka make up artist atau apa gitu ya. Cari role model yang sudah 5 tahun atau 7 tahun lewatin dari yang Anda impikan. Follow dia, belajar ilmu-ilmunya, kembali lagi invest leher ke atas di Anda gitu. And then try. Mungkin jadi asisten MUA dulu yang gratis, volunteer. Yang penting adalah Anda bersedia susah, bersedia belajar, menikmati proses, bersyukurnya tinggi, pasti Anda akan sampai di sana. Jadi jangan langsung harap, wah gue langsung bisa nih, nggak akan. Prosesnya Anda harus nikmati, syukuri. Ya. Baik, luar biasa jawaban dari Coach Debbie. Silakan Bu Ani untuk pertanyaan terakhir ini. Ya, mungkin tambahan sedikit, saya hanya merangkum aja. Ya, karena memang ini yang saya dapatkan dari Coach Debbie, yaitu kita siap untuk menjadi orang yang kita inginkan. Ya, itu the point. Nah, mungkin ada langkah-langkahnya, ada upayanya, ada jatuh bangunnya, ada nangis dan tawa. Nah, apakah kita sendiri siap ingin menjadi orang yang kita inginkan di dalam image kita itu sendiri? Baik, terima kasih. Semoga menjawab atas pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Dan baiklah Coach Debbie dan Bu Ani, demikianlah selesai sudah diskusi yang kita laksanakan pada malam hari ini dan juga sesi tanya jawab. Semoga menambah ilmu pengetahuan dari teman-teman semua dan semoga berguna sekali untuk kehidupan kita, terutama sebagai seorang wanita. Dan langsung saja saya mohon untuk Coach Debbie Tanama untuk memberikan closing statement terkait dengan tema kita malam hari ini, yaitu Women's Power for Indonesia. Silakan Coach. Ya, jadi rekan-rekan wanita, yang pertama, gali diri Anda, kenali potensi Anda, karena kita semua itu punya sesuatu yang besar, yang unik, yang dititipkan. Yang kedua, terus rendah hati belajar dari segala macam, karena sekarang ini semua tersedia. Yang ketiga, no excuses ya. Jangan bilang nggak ada duit, nggak ada waktu, itu cuma di pikiran Anda. Jadi saya yakin kita semua pasti bisa berkontribusi, mulai dari lingkungan kecil dulu ya. Itu aja. Terima kasih Yuniar. Baik, selanjutnya closing statement dari Bu Ani Kusumadewi. Silakan Bu Ani. Ya, terima kasih. Tadi ini diskusinya menarik sekali ya. Juga akhirnya saya juga bisa banyak belajar dari pertanyaan-pertanyaan tadi, termasuk juga apa yang sudah disampaikan oleh Coach Debbie dan pertanyaan dari Yuniar ya. Ya, setelah kita mendengar hari ini sama-sama ya. Kenapa tidak kita mulai saat ini? Ya, hanya kita yang bisa membuat perbedaan, hanya diri kita yang bisa membuat dampak dan realisasi apa yang kita ingin dapatkan. Baiklah, terima kasih kepada Coach Debbie Tanamal dan juga Ibu Ani Kusumadewi. Mari kita berikan applause yang luar biasa untuk Wandani dan juga Alpha Coach
Bagi teman-teman, sebagai seorang wanita, ada wadah untuk memberikan apresiasi atau inspirasi, yaitu dengan mengikuti Wandani, dan jika teman-teman ingin mendapatkan atau menemukan potensi-potensi dalam diri, yuk silakan bergabung bersama Alpha Coach dengan coachnya, yaitu Coach Debbie Tanamal. Dan baiklah rekan-rekan sedama, hasil diskusi kita pada malam hari ini dapat saya simpulkan terkait dengan garis besar Women's Power for Indonesia. Tadi Ibu Ani Kusuma Dewi menyebutkan ada 3 disrupsi, milenial, teknologi, dan pandemi. Akhirnya kita harus melakukan 3A. Dalam bahasa Indonesia akan saya jabarkan bahwa menerima situasi yang berubah, menyesuaikan lagi kondisi yang berubah, dan kelincahan serta ketepatan. Sedangkan Coach Debbie menyarankan bahwa kita harus bisa keluar dari zona aman atau zona nyaman. Yakinkan diri berproses untuk menghindari rintangan. Kemudian yang ketiga, stop baperan, dan terakhir sebagai seorang wanita kita harus memiliki pemikiran yang terbuka. Itu adalah diskusi kita pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Coach Debbie Tanamal dan juga Ibu Ani Kusuma Dewi. Dan tadi di awal saya sudah menyebutkan bahwa pada kesempatan yang baik hari ini, Coach Debbie Tanamal akan memberikan 3 buku kepada 3 peserta aktif pada malam hari ini. Dan hal tersebut atau 3 buku tersebut jatuh kepada yang pertama, Upacarika Mehwa, selamat, dan kepada Since Angka Wijaya, dan yang terakhir adalah Teddy. Dan bagi teman-teman yang sudah mendapatkan kesempatan baik bertanya dan mendapatkan buku, harap untuk menghubungi panitia atau WhatsApp nama dan juga alamat ke nomor 0877 8655 6400. Sekali lagi kepada teman-teman yang berhasil mendapatkan buku dari Coach Debbie Tanamal, silakan menghubungi panitia atau pesan WhatsApp dengan menyampaikan pesan yaitu nama dan alamat ke nomor telepon 0877 8655 6400. Dan baiklah Bapak Ibu dan rekan-rekan sedama, usai sudah seluruh rangkaian acara Dhamma Sakaca online kita pada malam hari ini, tapi ada yang spesial yaitu rekan kita Teddy akan memberikan sebuah puisi yang akan saya bacakan. Kira-kira puisinya seperti apa berkaitan dengan Women's Power for Indonesia. Wanita dianugerahi sejuta kekuatan. Digali ke dalam, mulai diamati. Mendapatkan kekuatan. Percaya diri sebagai kekuatannya. Kuat untuk membuka jalan, membangun jembatan demi orang banyak. Mulai menjadi wanita hebat. Maksud saya hebat di dalam dan hebat juga di luar. Ke dalam untuk menghadapi diri, keluar demi orang lain. Keterampilan sebagai kekuatan, terampil untuk berkarya, terampil untuk mengabdi, akhirnya menjadi wanita hebat. Semoga wanita membawa harapan menuju perubahan megah. Semoga kekuatan membawa harapan menghadapi perubahan. Semoga wanita hebat membawa harapan menjadi Indonesia luar biasa. Kita berikan aplaus dulu untuk Teddy yang telah memberikan puisi yang luar biasa pada malam hari ini. Baiklah rekan-rekan sedama, demikianlah usai sudah rangkaian acara Dhamma Sakaca online dalam rangkaian tema Merendah Kasih Menggapai Impian episode pertama dengan judul Women's Power for Indonesia. Dan nantikan episode selanjutnya bersama Dhamma Sakaca online yang diselenggarakan oleh Dhamma Neta Jember. Saya Yuniar mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada 2 wanita hebat yaitu Ibu Ani Kusuma Dewi dan juga Coach Debbie Tanamal. Dan juga wanita Terawada Indonesia atau Wandani dan juga Alpha Coach. Dan izinkan saya untuk menutup jumpa kita pada malam hari ini dengan menyampaikan 5 hal yang dilakukan oleh orang sukses setiap hari Senin. Ini ada di dalam Instagram Reels dari Coach Debbie Tanamal, yaitu di Debbie_Tanamal _PhD. Sekali lagi saya ulangi, Debbie_Tanamal_PhD, yaitu yang pertama, orang yang produktif tidak suka membuang energi. Yang kedua, merencanakan weekly plan dari jauh-jauh hari dengan baik. Yang ketiga, memprioritaskan tugas yang benar-benar penting. Yang keempat, mendeteksi potensial barrier dari awal. Yang kelima, mereka telah menyiapkan pasukan yang baik.
Terima kasih teman-teman telah berpartisipasi pada malam hari ini yang berada di Zoom dan juga channel YouTube. Saya Yunia, terima kasih. Selamat malam. Namo Buddhaya.